Ketua Panitia Seleksi Beasiswanya. Apa yang jangan mengunggahnya. Sebelum saya bawa kasus ini ke dekanat, Foto kamu viral dan sekarang seangkatan kamu sama kamu. Serius nih, gila. Pantesan kakak ada. Aduh, sorry guys. Tadi gue siapa? Budi molor banget. Bentar ya. Pas banget lu Dim datang. Duduk dulu deh. Ini servernya lagi mau dibuka. Aduh, gue yang deg-degan kalau lu pada berdua terima traktir kita semua ya. Pastinya. Udah, biarin Raka sama Dimas fokus dulu. Alhamdulillah tembus guys. Wah, selamat. Congrats ya Rak, aku tahu banget usaha kamu begadang tiap malam, akhirnya kebayar di sini. Congrats ya. Wah, makasih Sar. Gila, sumpah gue sempat insecure lihat saingannya. Tuh kan, gue juga bilang apa? Emang rezeki itu gak kemana. Terus gimana punya lu Dim? Nih, baru mau buka. Coba. Ya, gua nggak lolos guys. Ya, It's okay Dim, masih ada beasiswa Pertamina bulan depan kan? Terus semangat ya. iya Dim. Nilai IPK lo tinggi kok. Ntar pasti dapat di tempat lain. Kalau lo butuh format esai gua buat referensi, jangan sungkan ya. Ntar gua share kok. Enggak deh. Loh. Thank you ya. Congrats buat lo. Loh, Dim, mau kemana? Harap. Kok Kenapa sih tuh si Dimas? Kalian sadar nggak? Tadi cara ngomongnya tuh sinis banget. Ya wajar sih. Namanya juga orang ketolak. Ya gimana lagi? Iya sih, kecewa tuh wajar gak? Tapi nggak tahu lah apa perasaanku aja. Udah gue tebar lu lari ke sana. Kenapa lu masih mikirin beasiswa? menurut lo butuh banget beasiswa tuh gak? Lo tau sendiri kan kondisi ekonomi gua. Gue tahu lo kecewa Dim, tapi kan sekarang rajin aja nggak cukup. Terus ngomong apa sih lu, Cak? Gue ngomong fakta gak? Sekarang kan beasiswa kampus agak fishy. Apalagi gue dengar-dengar dari Katin katanya kalau misalnya lebih dekat sama dosen atau panitia bakal lebih gampang lolos. Jadi istilahnya kayak ordal gitu. Artinya berarti Raka pakai ordal ya? Ya gue nggak nuduh Raka sih ya, tapi kemarin juga gue lihat kalau dia sering bolak-balik ke ruang dosen. Katanya sih nanya materi ya, tapi kan who knows. sering kerang dosen ya? Menarik. Oh, ternyata Pak Budi ketua panitia seleksi beasiswanya. Apa jangan-jangan penerima beasiswa kampus kita dipilih secara subjektif ya?
Serius nih, gila. Pantesan kakak dapet. Bener kan dugaan gue? Itu yang kemarin dapat beasiswa itu tadi si Rafa. Iya deh, semuanya doang pada polos ya. Padahal lakunya kayak gitu. Lah iya, padahal dia main belakang dosen kan biar dapetin itu beasiswa. Kamu udah tahu belum? Kenapa sih Bang Sar? Nih, foto kamu viral dan sekarang sangetan ngamuk sama kamu. Dikira kamu pakai ordal. Nah, kok bisa sih? Om ini ngeri-ngeri banget, Sar. Ratusan orang udah lihat lagi. Tadi gue dapet email dari dekanat. Katanya SKB siswa gue tuh bakal dicabut sementara sampai kasus nepotisme itu diusut. Bisa-bisa beasiswa gue batal, Sar. Tapi ya, Ram, menurut aku, emang ada orang yang pengen ngefitnah kamu. Aku udah lihat foto ini berkali-kali. Si pembuatnya itu niat banget ngancurin kamu. Tapi dia lupa kalau dia sendiri ninggalin celah. Kenapa? Semua mata di kampus udah ngeliat gue kayak penjahat, Sar. Gak ada yang bakal percaya sama omongan gue. Ini ya, Ram, kamu harus lihat ini. Fokus deh. Nih, coba kamu perhatiin. Background fotonya ini, itu tuh kayak banyak yang aneh. Menurut aku, background ini tuh kayak foto di aula Soehardi. Terus lihat, rambut kamu di foto ini juga jauh lebih pendek dari yang sekarang. Aku yakin ini tuh foto lama. Iya juga ya. Tapi gue lupa ini acara apa ya? Oke, aku bakal cari tahu ini fotonya kapan. Aku gak akan diam aja lihat temen aku difitnah. Kita akan cari tahu bukti-bukti. Thank you ya, Sar. Aca! 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 Lagi ngapain? Kok kamu sendirian aja? Enggak, apaan sih? Kenapa begitu kamu lihat aku? Sih, lu gak tahu apa-apa lagi. Sekarang jujur ya sama aku. Kamu kenapa? Sekarang jujur. Kamu ya jangan-jangan yang nge-share foto-foto itu di grup angkatan. Kamu dapat foto itu dari mana? Apaan sih? Gue cuma lihat dari timeline kali. Gue kan nggak tahu itu benerannya gimana. Apa sih? Gue kan juga lihat dari timeline. Gue kira itu beneran. Kemarin juga kan gue sempat mikir. Mikir apa? Mikir Raka pakai ordal. Gila, jahat banget sih kamu. Kamu sadar nggak? Asumsi kamu yang kayak gitu bisa ngancurin nama baik orang. Masa kayak gitu aja kamu telan mentah-mentah sih? Ya kan jelas fotonya Raka yang menerima maaf dari Pak Budi. Buka mata kamu ya. Lihat nih. Ini foto seminar LPDP 2 bulan yang lalu. Di sini, Raka jadi perwakilan pembicara mahasiswa. Dan map yang kamu kira itu isinya sertifikat lah, bukan uang sogokan atau bocoran seleksi mahasiswa seperti yang kamu pikir. Dim, gue masuk ya. Yuk. Dim, gue mau pinjam laptop lu dong buat nugas. Pakai aja. Oke. Gue bener-bener kecewa sih Dim sama lu. Jadi kami sudah terima dokumentasi dan arsip yang diberikan oleh Sarah. Dan sebenarnya dokumentasi ini adalah dokumentasi pada 2 bulan lalu, yaitu pada saat acara seminar LPDP, di mana kondisinya saya adalah memberikan sebuah sertifikat untuk Raka. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan video hoax yang disebarkan.
Kami dari pihak fakultas juga sudah tahu IP address maupun siapa pemilik dari video tersebut dan siapa yang mengunggahnya. Sebelum saya bawa kasus ini ke dekanat, saya mau teman-teman semua yang ada di sini memiliki inisiatif untuk mengakui kiranya siapa yang mengupload video tersebut. Jadi cowok jangan pengecut lo, Dim. Ngaku lo sekarang. Saya, Pak, yang bikin berita tersebut, dan saya juga yang bikin akunnya. Oh, jadi kamu pelakunya. Kamu biarin teman kamu sendiri dihujat satu kampus cuma karena ego kamu sendiri. Aku tanya, di mana sih hati kamu? Sudah cukup, Sar. Mungkin buat Dimas boleh maju ke depan dulu biar kita bisa bicara berdua. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa ikut terlibat dalam kasus ini bisa ikut maju ke depan. Saya juga salah, Pak. Saya nyebarin videonya tanpa tahu kebenarannya. Saya juga yang doktrin Dimas soal ordal. Maafin gue ya, Ram. Saya kalut, Pak. Saya butuh banget beasiswa itu buat bayar UKT. Saya juga kemakan namanya Aca tentang ordal-ordal. Jadi saya semakin emosi. Saya cuma pengen beasiswanya Raka dicabut supaya kuotanya berkurang. Saya merasa menyesal. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman, terutama Raka. Sorry banyak, Rak. Ya udah Dim, Cak, nggak apa-apa kok. Jujur, saya benar-benar gak nyangka kalian bakal ngelakuin hal-hal kayak gitu untuk kepentingan diri kalian sendiri. Menurut saya ini udah sangat keterlaluan karena fitnah benar-benar sebuah kejahatan yang benar-benar kejam. Maka kamu tenang saja, semua sudah kami urus. Dan untuk Mas Dimas dan Mbak Aca, untuk sanksi yang akan kalian terima akan diputuskan besok. Nah, materinya itu tadi yang ini yang di kelas yang terangin nih. Kamu lihat bagian ini. Hai guys. Dim, lo udah selesai ngurus administrasi skorsing lo? Udah, tadi gue kena skor 1 bulan nih. Terus tadi beasiswa Pertamina gue juga otomatis gagal deh. Niatnya sih pengen cari jalan keluar, tapi apa yang gue lakuin malah nutup semua jalan gue sendiri. Gue merasa bersalah banget, Kak. Gue bener-bener minta maaf ya. Gue juga tahu maaf aja nggak bakal cukup. Gue udah maafin lo, Dim. Dan gue juga udah maafin Aca. Tapi dari kejadian ini, lo berdua harus belajar kalau jejak digital yang lo bikin itu nggak bakal 100% hilang. Jadi dari kejadian ini, nama baik gue sempat hancur nih gara-gara ego lo berdua. Iya, Rak. Gue ngerti kok. Sekali lagi, maaf banget ya. Dengar ya, Dim. Hoax yang kamu bikin mungkin berawal dari rasa putus asa atas beban yang kamu tanggung. Dan iya, mungkin Aca juga melakukan itu karena dia gegabah melakukan itu. Tapi orang-orang nggak ada yang tahu niat awal kalian di medsos gimana. Tapi yang mereka tahu, satu klik dari jari kalian berdua bisa ngehancurin nama baik orang, bahkan mental orang. Bener, kesalahan tuh emang bisa dimaafin, Dim. Tapi buat ngembalin kepercayaan itu emang butuh waktu sih. Sekali lagi, gue minta maaf banget ya teman-teman, terutama Raka. Semoga gue bisa dimaafin dan lo bisa dilancarin buat beasiswanya ya. Gue duluan ya guys. BTW, thanks ya, Ga, Sar. Kalian udah mau nolongin gue dan percaya sama gue. Makasih banget, kalian udah jadi teman yang baik buat gue.
Iya, sama-sama. Emang udah segitunya gak sih kalau jadi temen harus saling tolong menolong? Bener tuh. Dimas, Pak, saya sudah tanda tangani surat untuk skors kamu, dan saya nggak mau lagi lihat muka kamu ada di kelas saya semester depan. Jadi dunia digital itu emang jahat. Apapun bisa terjadi sekarang di dunia digital. Bahkan satu klik yang kamu anggap sepele pun bisa menjadi bom waktu yang nantinya akan merugikan orang lain ataupun diri kamu sendiri. Ya sudah Dimas, lagi pula satu semester juga bukan segalanya. Ini bukan akhir, ini mungkin awal dari segalanya. Saya mau dengan kesempatan skors ini kamu dapat belajar lagi, renungkan kesalahan kamu kemarin, dan jangan sampai kamu jatuh ke lubang yang sama lagi. Saya ingin juga melihat kamu sukses ke depannya, jadi jadilah orang yang baik. Ya sudah Dimas, semangat ya.